hari ini alhamdulillah telah melaksanakan agenda buka bersama di bulan Ramadan dan membahas program atau rencana kegiatan ke depan. Salah satunya adalah program penguatan anggota tentang bahaya narkotika atau narkoba. Insya Allah akan dilaksanakan kegiatan BIMTEK lanjutan untuk penguatan kemampuan anggota-anggota kita agar kita dapat melaksanakan program kegiatan kita dengan sungguh-sungguh mantap dan berusaha. Dalam waktu dekat setelah Lebaran ini kami akan melaksanakan BIMTEK yang kedua yang akan dibimbing oleh Kepala BNK Jakarta Timur, yaitu Pak Hendrati Ujung Hendardo, dan akan dilaksanakan di kantor BNN Jakarta Timur, yang insya Allah kita akan mengikuti rangkaian kegiatan BIMTEK termasuk penguatan dari sisi hukum yang akan dilaksanakan dipandu oleh Ketua BNN Bapak Dr. Andes Subono SHSE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, visi misinya dengan penggiat-penggiat narkoba yang sudah ada. Kebetulan teman-teman penggiat narkoba sekarang lagi pada tiarap ini karena COVID ya, sementara kita bergerak terus maju. Poin kita adalah kita tidak retorika, kita tidak baik data, tapi baik kerja, melaksanakan tugas-tugas penyuluhan dalam rangka P4GN, pembinaan kepada remaja, generasi muda, dan pencerahan hukum tentang narkoba. Banyak orang yang tidak ngerti tentang proses hukum tentang narkoba. Banyak orang yang nggak ngerti tentang penerapan pasal-pasal hukum narkoba. Hingga masyarakat banyak jadi objek pemerasan oleh tanda kutip oknum-oknum penegak hukum. Nah, kami akan memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum masalah narkoba. Itu yang segera juga kita atensikan kepada masyarakat. Mungkin itu yang berbedanya dengan kita. Selain itu juga kita akan mengangkat sisi positifnya para penegak hukum yang sudah berjuang dalam rangka memerangi narkoba di negara ke depan. Jadi tidak hanya kita melihat sisi negatif pada penegak hukum, tapi kita juga akan mengangkat prestasi-prestasi penegak hukum, baik itu BNN maupun kepolisian maupun yang lain, yang betul-betul bekerja keras dalam rangka memberantas narkoba. Sehingga ada poin plusnya kepada masyarakat, tidak hanya dilihat sisi negatifnya saja. Itu yang kita akan lakukan, yang mungkin agak berbeda dengan teman-teman penggiat yang lebih dahulu hadir di Indonesia ini. Terima kasih untuk program dari BANN, Badan Anti Narkoba Nusantara. Dari sisi hukum kami akan mengawal dari awal sampai akhir, jadi sampai selesai. Untuk program pembinaan kita akan menggarakan untuk ada pendampingan untuk yang korban maupun yang baru pemula. Makanya kita akan kasih pencerahan masalah hukum, resikonya, apa-apa yang harus diketahui oleh masyarakat akan kami sampaikan, sehingga dari sisi hukum dari masyarakat luas tidak buta hukum. Jadi kalau kena atau bersinggungan dengan narkoba, apa yang harus dibuat secara hukum, apa yang harus dilakukan, dan apa-apa yang harus dikerjakan oleh pengguna ataupun yang sudah kena, kita akan dampingi sehingga semua bisa berjalan, bisa kembali ke masyarakat dengan bersih narkoba. BNN selalu terbuka untuk masyarakat. Kita membuka bantuan lembaga hukum, jadi pendampingan hukum kita akan dampingi baik untuk pengguna, baik untuk korban, sehingga beliau-beliau ini bisa kembali ke jalan yang sesuai dengan kehidupan sehari-harinya, kembali normal lagi. Kita akan penyuluhan, kita kasih pencerahan sehingga dia jauh dari narkoba.
untuk yang berada atau yang ada atau yang misalnya nggak mau ikut duit, kita akan adakan subsidi silang. Jadi saling membantu, saling membutuhkan sehingga ada kerjasamanya. Jadi yang butuh pertolongan akan kita kasih pertolongan, yang bisa subsidi yang kekurangan sehingga ada subsidi silang. Semua saling membutuhkan sehingga apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan rencana. Menyangkut masalah pendampingan, kami membuka pengaduan masyarakat terbuka 24 jam. Nanti kita juga akan ada nomor khusus pengaduan. Jadi kita semua kita terima pengaduan masyarakat tanpa kecuali. Nanti klasifikasinya adalah pada kasusnya. Itu baru kita klasifikasi kasusnya akan membedakan, itulah yang akan kita lihat sejauh mana konsep penyelesaiannya dalam penerapan strata ekonomi yang ada. Jadi bukan kita membedakan, tapi lihat kasusnya nanti seperti apa. Tapi prinsipnya kita akan membantu masyarakat secara sosial, ya. Itu dulu, membantu siapapun orangnya, mau masyarakat bawah, atas, siapapun kita terbuka. Ya. Dan kita memang juga akan membuka lagi satu badan, yaitu lembaga bantuan hukum, ya, semacam LBH yang betul-betul mengawal semua kegiatan pendampingan hukum yang akan berjalan di Bandung, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Itu mungkin tentang masalah hukum. Yang pasti kita akan rutin memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang persoalan penerapan hukum terhadap masalah penyalahgunaan narkoba, sehingga masyarakat akan lebih cerdas tentang seperti tadi dikatakan oleh Pak Tutino sebagai Departemen Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, bahwa nanti masyarakat akan tahu setelah ditangkap atau keluarganya kena kasus narkoba sebagai pengguna, apa yang dilakukan dia tahu, apa yang dia harus perbuat dia tahu, dan apa yang tidak boleh perbuat. Itulah manfaat nanti oleh masyarakat yang akan kita cerahkan, sehingga masyarakat tidak lagi sebagai satu perahan terhadap kasus ini, terhadap oknum-oknum petugas penegak hukum yang memang tanda kutip nakal, manfaatkan daripada korban-korban tersebut. Dan selanjutnya saya pesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, ya, baik itu yang generasi muda dan seterusnya, jangan pernah mencoba yang namanya narkoba. Sekali mencoba susah untuk keluar. Terbukti banyak orang-orang yang sudah rehab akhirnya akan kembali lagi kepada kelompok-kelompok mereka yang sudah biasa memakai. Jadi jangan sekali-sekali mau mencoba tentang yang namanya narkoba. Kedua, saya pesan kebetulan ini pada musim mudik, ya, mudiklah dengan sehat tanpa narkoba. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Jangan mudik untuk menghilangkan lelah menggunakan narkoba. Stop narkoba mulai hari ini, jangan kita sentuh, jangan kita coba, dan jangan kita pakai lagi. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa rehabilitasi, ada swasta, ada pemerintah, ya. Swasta ini kita ada bekerja sama dengan Peduli Kasih di Bekasi. Kita sudah ada MOU untuk menempatkan orang-orang yang perlu direhab setelah pasca proses hukum atau sedang menjalani proses hukum. Yang kedua, dengan pemerintah ini kita juga dengan di Cipayung, ya, kita Ciracas sana juga ada lembaga rehab yang punya pemerintah. Kami pun sudah bekerja sama juga dengan punyanya BNN, itu dengan di Lido. Kita juga sudah komunikasi dengan BNN untuk penyaluran apabila dibutuhkan rehabilitasi yang permanen yang membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang juga cukup besar, karena di pemerintah ini nggak ada biaya, swasta ada biaya, kan gitu. Nah, sudah ada kita, dan kita juga punya rencana membuka rumah rehab sendiri. Ini yang kita sudah punya gagasan atau rencana, kita akan buka di daerah Subang, itu di daerah Tangkuban Perahu, tempatnya di daerah Ciater. Mungkin itu kita lagi gagas, insya Allah mudah-mudahan, mohon doanya untuk rakyat Indonesia bisa menggunakan fasilitas rehab gratis yang memang tempatnya sangat alami dan cocok untuk pengobatan seperti itu. Kami dari DPP Badan Anti Narkoba Nusantara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, semoga kita bertemu kembali setelah Idul Fitri, kembali lagi bersih, kembali lagi kita berbuat yang baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih, mungkin itu aja dari salam. Stop narkoba, hidup sehat 100% tanpa narkoba.